udah lama banget nih nggak ngobrol bareng aku di channel YouTube aku. So, di video kali ini aku mau ngebagiin tips and trik bagaimana setelah kurang lebih 9 bulan perjalananku menjadi ibu yang mengasihi babyku, dengan suka dukanya seperti apa, sampai pada akhirnya aku berhasil merangkum cara-cara dan tips yang menurut aku itu paling efektif di diri aku sendiri ya. Semoga bisa bermanfaat untuk moms yang sekarang lagi jadi pejuang ASI di rumah. So, tips yang pertama itu adalah pastinya konsistensi. Seperti yang moms ketahui bahwa mengasihi atau memberikan ASI kepada buah hati itu adalah mengenai tentang supply dan demand. So, jadi semakin sering moms itu memberikan supply atau demand gitu ya, mereka akan berkesinambungan, atau kayak semakin sering moms itu pumping, melakukan DBF, itu akan merangsang tubuh moms itu untuk terus memproduksi ASI. Jadi semakin kayak misalkan moms, ayo dong ASI, keluar dong gitu loh. Itu tuh akan dengan sendirinya merangsang produksi ASI menjadi lebih banyak dan juga lebih bagus pastinya. Lalu aku biasanya untuk konsistensi dari awal aku lahiran sampai dengan saat ini untuk pumping atau DBF, karena sejujurnya aku pun lagi kerja, jadi ya aku di keduanya, tapi jujur emang lebih sering pumping. Dan aku tuh pumping 2-3 jam sekali gitu. Bahkan even sampai malam pun, itu kadang tengah malam pun aku masih tetap bangun untuk pumping, karena rasanya kayak udah mulai keras dan gak enak. Dan itu gak pernah molor atau jarang banget molor lah, karena aku terapin itu karena aku menjaga konsistensi atau banyaknya ASI supaya tidak kurang. Jadi itu penting banget moms. Jadi jangan aduh males nih gitu. Semakin sering moms itu males untuk DBF atau pumping, maka produksi ASI akan makin lama tuh makin turun gitu. Lalu tips yang kedua adalah pijat oksitosin. Nah, kalau moms tahu biasanya ini bisa dibantu sama bidan atau orang terdekat moms, siapa lagi kalau bukan suami. Nah, pijat ini tuh bermanfaat untuk supaya mommy itu tuh bisa lebih rileks. Jadi ASInya itu tuh bisa lebih banyak gitu loh, lebih deres gitu loh. Jadi yang dipijat itu di bagian belakang sini moms, itu pijatannya lembut aja, nggak perlu kencang-kencang, yang penting bikin moms itu relax. Dan itu biasanya aku lakuin sih emang gak tiap hari, cuman ya itu cukup sering dilakuin dan dibantu sama suamiku pastinya. Lalu tips yang ketiga yang menurut aku itu penting banget, yaitu adalah ibunya happy. Ini ada anakku, halo, sini mau sama mami. Nah, happy untuk ibu itu tuh beda-beda. Ada yang paling sederhana, itu adalah mungkin ngeliat anaknya ngomong udah mulai ngoceh atau melakukan hal-hal yang lucu. Itu tuh juga bisa men-trigger supaya produksi ASI kita tuh jadi lebih banyak atau lebih stabil. Nah, kalau aku sendiri jujur, cara aku supaya happy tuh biasanya kalau ketika aku lagi pumping, aku tuh kayak suka nge-scroll video-video lucu di TikTok, YouTube, atau Instagram gitu ya. Jadi yang bikin aku tuh seneng gitu loh. Atau ya biasalah ya, untuk perempuan atau ibu-ibu itu hobinya belanja. Bisa juga nih sambil buka-buka all shop gitu kan. Nah, itu sambil belanja deh. Nah, aku biasanya sih seperti itu ya. Jadi kalau kita happy, itu mempengaruhi banget sih sama hasil daripada pumping itu sendiri. Karena aku pernah sekali kayak ngerasa dari tempat duduknya tuh nggak nyaman, situasinya tuh kayak mengharuskan aku tuh ayo buru-buru. Nah, ini biasanya ketika aku lagi ada di fasilitas umum, itu jujur produksi ASI aku tuh kayak berkurang gitu, karena mungkin akunya tuh nggak tenang, nggak nyaman, dan nggak happy. Jadi itu faktor yang penting banget menurut aku. Lalu tips dari aku yang keempat itu adalah minum air putih yang banyak ya moms. Kenapa aku notice ini? Karena biasanya setiap abis pumping itu aku kayak ngerasa aduh haus banget ya gitu. Jadi bener-bener aku cuma minum air putih aja yang banyak, nggak air panas, nggak air dingin, pokoknya air biasa aja, netral. Aku minum yang banyak. Dan yang pasti adalah makan makanan yang sehat kayak kacang-kacangan. Nah, tapi kadang ini jadi dilema nih moms, mungkin ada yang takut jerawatan, tapi ya aku nggak takut. Intinya yang penting badanku tuh sehat dan produksi ASIku tuh juga berkualitas dan lancar.
Lalu yang kelima adalah jangan berkecil hati. Nah, biasanya moms di sini suka ngeliat nih kanan kirinya kayak, waduh kok dia ini ya apa asinya kok bisa full tank kayak gitu ya gitu. Biasanya nih moms yang baru itu dalam arti baru melahirkan dan lagi berjuang asinya kok dikit ya gini. Percaya nggak sih moms, asi itu kebutuhan asi anak dan asi mommy itu tuh sesuai. Jadi misalkan usia baby mom itu kayak baru 1 bulan atau 2 bulan. Nah, baby moms itu sekali minum tuh nggak harus 120 atau 160. Itu bener-bener menyesuaikan. Unik banget kan moms, dan itulah keajaiban dari Tuhan yang udah Tuhan kasih ke kita. Ternyata ada nyambung gitu loh antara baby dan juga ibunya. Jadi jangan berkecil hati, karena menurutku semuanya itu punya jalan ceritanya masing-masing, punya perjuangannya masing-masing. Yang penting momsnya happy, dan yang paling penting lagi itu adalah babynya itu sehat. And then the last but not least pastinya adalah ini yang menemani aku selama 9 bulan sampai dengan detik ini, yaitu Mom Uung. Yeay! Mom Uung tuh punya banyak banget produk, tapi yang pertama kali aku beli itu adalah ASI boosternya. Nah, ini dia nih ASI booster andalan aku yang udah lama banget nemenin aku sampai dengan saat ini tentunya. Ini ASI booster dari Mom Uung. Kandungannya tuh bener-bener sederhana, simple, nggak macem-macem. Kayak ada daun kelor, ada ekstrak ikan gabus, lalu ada ekstrak daun katuk. Nah, kebetulan aku sesar moms, selain daripada si Mom Uung ASI booster ini bermanfaat untuk melancarkan ASIku, karena ada ekstrak ikan gabus. Ikan gabus itu sendiri sudah teruji secara ilmiah dapat mempercepat penyembuhan bekas luka operasi. Jadi aku pas tahu kayak ada kandungan ikan gabusnya, wah ini cocok banget buat aku yang bener-bener pada saat itu butuh banget penyembuhan yang lumayan cepat, karena aku juga harus stabil secara kesehatan, karena kan bekas luka operasi agak sedikit sakit dan nyeri ya moms. Nah, aku minum ini rutin dan bener-bener khasiatnya aku kerasa banget sih. Tapi tahu nggak sih moms, Mom Uung itu nggak cuman punya ASI booster aja, dia juga punya banyak banget produk-produk yang of course memfasilitasi kita sebagai pejuang ASI untuk semangat, dan juga kita itu bisa ngerasain produk-produknya itu enak, manfaatnya itu benar-benar kerasa banget di kita. Produk lainnya yang rutin aku konsumsi dari Mom Uung itu adalah cookiesnya. Setauku dia memang belum lama sih launchingnya, dan pas aku tahu mereka launching, wah apa nih, dia punya cookies, langsung aku beli dong. Dan bener aja, cookiesnya itu bikin nagih. Aku sampai makan tuh aku irit-iritin. Kalian pernah gak sih kayak makan cookies tuh irit-irit saking enaknya? Dan ini tuh enak banget. Punya 2 rasa. Yang pertama itu ada matcha, lalu yang kedua itu ada rasa coklat. Tapi jujur yang paling aku suka itu rasa coklat sih. Tapi sebenarnya keduanya juga enak kok. Kalian harus coba ya. Nah, untuk cookies ini sendiri tanpa pengawet, lalu juga tanpa pewarna, sebagai sumber kalsium dan asam folat, sumber serat pangan, sumber magnesium, sumber protein dan zinc, dengan ekstrak daun kelor, ekstrak daun katuk, lalu juga tinggi antioksidan, dan yang terakhir itu adalah tinggi vitamin C, B6, B9, dan vitamin E. Banyak banget ya moms. Kalian banget wajib coba. Aku coba ini, rasanya juga enak, bener-bener cocok banget jadi cemilan sehat untuk ibu yang sedang mengasihi anaknya. Dan mereka juga gluten free, lactose free, egg free, jadi vegan friendly. Lalu ada produk Mom Uung lagi yang masih rutin aku minum sampai dengan saat ini, itu adalah susunya. Siapa yo kalian yang baru tahu ternyata Mom Uung punya susu loh. Dan susunya itu jujur enak banget. Aku sampai ketagihan, sampai ya lagi-lagi aku irit lagi. Cuman kayak ya udahlah ya, kalau emang habis ya beli lagi aja. Dan susunya ini punya 2 rasa setauku. Yang pertama itu ada creamy vanilla, dan lalu yang kedua itu ada rasa coklat. Tapi keduanya rasanya enak. Aku kayak nggak bisa milih, kayak mungkin hari ini mau hari ini mau minum vanilla, besok mau minum coklat. Karena dua-duanya tuh bener-bener enak banget. Dan rasanya manisnya itu pas dan nggak berlebihan. Tapi kalau aku jujur sukanya minum pakai es batu, jadi dingin-dingin gitu. Jadi biasanya setelah makan cookies, aku minumnya itu pakai susu dari Mom Uung.
Ini ada oatsnya, ada lalu juga lactose free and vegan friendly. Kayaknya semua produk Mom Uung nih vegan friendly deh. Aku rutin banget minum ini, moms, dan semua produk-produk Mom Uung jujur sampai hari ini pun masih mensupport aku untuk menjadi pejuang ASI. Aku sih berharapnya aku bisa lulus menjadi sarjana ASI, which means sekitar 2 tahun, dan sampai saat ini pun aku masih rutin di BF dan juga pumping either di kantor maupun di rumah. So, buat pejuang ASI, semangat terus karena kalau kalian mungkin ada di tahap down, ingatlah bahwa manfaat ASI itu sebegitu luar biasanya untuk baby kita. So, thank you for watching. So, see you on the next video. Bye-bye. Anak mami yang ganteng sekali, tidak mau duduk. Ganteng banget nih anak mami. Mami punya ini.